Angin pagi di pegunungan utara membawa embun dingin yang menggigilkan bulu-bulu halus di tubuh para burung. Daun-daun cemara bergerak lambat seolah mengucapkan salam perpisahan kepada musim panas yang sebentar lagi lenyap di telan salju. Di pucuk tertinggi salah satu pohon tertua di kawasan itu, seekor burung pipit kecil bernama Runi tengah memandangi cakrawala yang berkilau keperakan. Runi berbeda dari burung lainnya. Ia terlahir kecil dan salah satu sayapnya sedikit lebih pendek. Saat saudara-saudaranya mulai bisa terbang dalam 2 pekan, ia masih jatuh dari ranting ke ranting, membentur dedaunan, terguling ke semak-semak. Tapi di setiap luka itu, Runi tumbuh. Tidak di tubuh, tapi di tekad. Setiap malam ia menatap bintang-bintang dengan mimpi yang diam-diam ia simpan. Suatu hari nanti, ia ingin menyentuh langit paling tinggi, tempat hanya burung elang dan raja wali yang berani hinggap. Ibunya, burung pipit betina bernama Suna, selalu berkata, burung kecil bisa mencapai tempat tinggi, asal ia tak berhenti mencoba. Kata-kata itu menempel kuat di hati Runi. Meskipun ia ditertawakan oleh kawanan jalak dan diacuhkan oleh elang muda yang angkuh, Runi terus berlatih, kadang sendirian di atas bukit berbatu, mengepak-ngepakkan sayap di tengah angin kencang, mencoba, jatuh, mencoba lagi. Musim migrasi pun tiba. Pegunungan menjadi dingin dan putih. Seluruh kawanan bersiap terbang ke selatan, ke hutan-hutan hangat yang menjanjikan makanan berlimpah. Ketika Runi menyatakan ingin ikut, banyak yang mencibir. Kamu bahkan belum bisa terbang lurus sejauh 1 bukit, kata burung jalak tua bernama Tarek. Tapi Runi tetap datang pagi itu, mengepakkan sayapnya dengan getir. Migrasi dimulai. Di hari pertama, awan menggulung seperti karpet basah di langit. Gerimis turun, lalu hujan deras. Kawanan berantakan, formasi hancur. Runi tertinggal dan tersesat, terdampar di lembah asing yang tertutup kabut. Ia mendarat dengan tubuh gemetar dan luka di kakinya. Disitulah ia bertemu Kael, seekor burung hantu tua yang tinggal di dalam lubang pohon mati. Kael tidak tertawa. Ia mendengar kisah Runi dengan tenang, lalu berkata, jangan anggap tersesat itu akhir. Bisa jadi itu justru jalan yang belum dipetakan. Kael mengajari Runi cara mendengar angin, membaca bayangan bulan, dan mengerti bahasa kabut. Seminggu Runi tinggal di sana, dan saat ia terbang lagi, ia bukan burung yang sama. Ia menyusuri sungai yang membelah gunung, menyeberangi rawa yang beracun, hingga tiba di hutan dataran rendah. Di sana, ia diserang ular pohon dan diselamatkan seekor burung gagak hitam bernama Nira. Nira adalah burung penjaga sarang-sarang rahasia di hutan. Ia mengajari Runi bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi berani bertindak walau sedang takut. Di tempat lain, Runi pernah mendarat di ladang manusia. Ia melihat dunia berbeda. Lampu, kendaraan, jaring kabel yang membunuh burung tanpa suara. Ia melihat burung gereja mati tersengat listrik. Di sana, ia belajar mengenali batas antara langit dan dunia manusia. Ia menyelamatkan seekor burung dara yang tersangkut benang layang-layang, lalu terbang lagi ke arah hutan jati. Waktu berlalu, bulan berubah. Tubuh Runi tetap mungil, tapi sekarang ia bisa menembus kabut, melawan angin berputar, dan bahkan meluncur bebas tanpa mengepak selama menit penuh. Ia bertemu anak-anak manusia yang memperlakukannya seperti makhluk kecil ajaib. Ia sempat dirawat saat terluka, lalu dilepas lagi. Di momen itu, ia tahu beberapa manusia bisa menjadi teman, bukan hanya ancaman. Suatu malam di bulan ketiga perjalanannya, ia mendengar denting di kejauhan, suara kawanan yang sama, rombongan burung dari pegunungan utara. Ia mengepakkan sayap, mengikuti suara itu, hingga di langit luas yang dihiasi ribuan bintang, ia melihat formasi familiar. Di barisan itu, ada burung jalak yang dulu mencibir, ada saudara-saudaranya yang dulu mendahuluinya. Mereka terkejut melihat Runi. "Kamu tidak mati?" tanya mereka. "Aku malah lebih hidup dari sebelumnya," jawab Runi sambil melayang tenang di tengah mereka. Sejak saat itu, Runi menjadi simbol. Ia tak hanya terbang bersama, tapi menuntun kawanan melewati jalur-jalur sulit yang dulu ia pelajari dari KL, dari Nira, dari alam. Ia tak hanya penunjuk arah, tapi pengingat
bahwa ukuran tubuh tak menentukan besarnya kekuatan seekor burung. Musim demi musim berlalu. Rooney tak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia jadi legenda, burung kecil yang menembus badai, yang muncul di malam kabut untuk membantu anak burung terluka, yang dikenang oleh elang dan burung hantu, oleh manusia dan binatang lain, sebagai burung mungil yang tak pernah menyerah. Di suatu senja yang hening, seekor burung muda bertanya pada ibunya, "Apakah benar ada burung kecil yang bisa mengalahkan badai?" Ibunya tersenyum dan menjawab, "Namanya Rooney. Ia tidak mengalahkan badai. Ia menjadi bagian dari badai dan menari di dalamnya." Langit tak pernah lagi sama. Karena di setiap kepakan burung kecil yang bermimpi besar, ada jejak Rooney di sana. Burung yang tak hanya terbang di langit, tapi juga dalam hati siapapun yang percaya bahwa keterbatasan bisa menjadi sayap.